Selamat siang menjelang sore, teman-teman, Bapak dan Ibu. Berjumpa lagi di acara Cikal Talks. Kita saat ini di tengah-tengah masih di suasana ulang tahun Cikal, dan event kali ini adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan untuk merayakan ulang tahun Cikal, dan sekaligus kita ingin memberikan begitu banyak knowledge, begitu banyak informasi ataupun kegiatan-kegiatan maupun aktivitas yang bermakna buat teman-teman Cikal team members. Pada saat ini juga teman-teman mungkin ada yang masih dalam pekerjaan ataupun sudah selesai mengerjakan pekerjaannya di hari ini. Forum ini bisa menjadi salah satu pilihan kegiatan yang bisa diikuti. Dan kali ini kita akan membahas satu topik. Kalau kemarin itu kita melakukan yoga, kita bermain-main, online games dan segala macam yang menyenangkan. Tentu kita juga butuh asupan informasi, asupan knowledge dari narasumber-narasumber yang sudah kita undang di dalam kegiatan ini. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah topik. Cikal Talks kali ini kita akan memberikan sebuah topik yang judulnya kejar mimpi. Ya, kejar mimpi. Dan saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja nanti yang akan memandu ataupun menemani teman-teman dalam Cikal Talks di sore hari ini. Pertama saya akan perkenalkan ada 3 orang moderator nanti yang akan membantu teman-teman atau memandu teman-teman dalam kegiatan ini. Pertama, saya panggilkan Pak Faisal. Hai Pak Faisal, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Faisal ini nggak sendiri ya Pak sebagai moderator, juga kita ditemani oleh teman-teman murid sekolah Cikal. Ada yang dari year 12 dan ada yang dari year 11. Kalau yang year 12 saya panggilkan, halo Zahra Karisma Gani, hai apa kabar? Baik. Masih tetap sehat ya, tetap semangat ya? Iya. Oke, thank you sudah bersedia menjadi moderator di sesi kali ini. Satu lagi, saya panggilkan, halo Felix Alendarius dari... Halo Pak. Oke, halo, apa kabar? Baik Pak. Felix, baik ya. Siap ya untuk sore hari ini ya? Siap Pak. Siap, oke. Mantap, thank you. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya juga akan sedikit memperkenalkan siapa sih narasumber kita di sore hari ini. Nah, yang pertama ada Bapak Benny Murdani. Selamat sore Pak Benny, sudah hadir bersama kita. Oke, selamat sore Pak Benny. Selamat sore semuanya. Ya, Pak Benny merupakan Relationship Manager dari Bank CIMB Niaga. Nah, nanti mungkin teman-teman mau bertanya, mau bertukar pendapat atau mau bertukar ilmu juga, Pak Benny siap untuk melayani selama 1 jam ke depan. Benar begitu Pak Benny ya? Ya, betul Pak. Oke Pak. Oke, satu lagi narasumber yang kita undang adalah Pak Aan Susanto. Beliau adalah Project Director LRT City, The Premier MT Haryono. Selamat sore Pak Aan. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Salam kenal buat Sehat semuanya ya, Pak? gitu. Terima kasih. Salam kenal juga. Alhamdulillah dengan sehat. Pak Benny dan Pak Aan. Baik, Ya. Langsung saja itu saja pembukaan dari saya. Saya nanti akan menemani Pak Faisal juga. Nanti mungkin saya lebih banyak jadi timekeeper saja ya, yang memoderator nanti Pak Faisal, Felix dan Zahra saja. Oke, silakan untuk waktu dan tempatnya saya berikan kepada teman-teman moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Daus. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita ketemu lagi di Citalks dengan tema Kejar Mimpi. Mimpinya siapa, mimpi seperti apa, siapa yang mengejar mimpi ini, nanti kita dengarkan dari narasumber kita.
Yang pertama mungkin yang akan mengisi itu Pak Beni Murdani. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan lanjutkan dengan narasumber kedua dengan Pak Anslas Susanto. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diajukan di chat. Nanti akan dibantu oleh Felix dan Zahra untuk mengumpulkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk ke narasumber kita. Oke, bisa kita mulai, Pak Beni? Apa sih bisa, kejar Pak mimpi Faisal. ini? Gitu ya, mungkin Pak Ya. Beni bisa jelaskan. Terima kasih. Silakan Pak Beni. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat sore semuanya, rekan-rekan Bapak Ibu dari Cikal dan juga adik-adik semuanya dari Cikal. Seperti yang tadi Pak Faisal info, di sini saya akan mempresentasikan nih kaitannya dengan topik pembicaraan untuk event Cikal hari ini, yaitu mengenai kejar mimpi gitu. Oke, saya akan sharing konten. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu untuk materinya? Sudah terlihat Pak Beni? Mungkin kita bikin full screen ya? Iya, boleh Pak. Sudah muncul Pak? Sudah, silakan Pak. Oke. Nah, tadi tema pembicaraan kita hari ini yaitu mengenai kejar mimpi. Nah, sebenarnya apa kaitannya sih kejar mimpi ini dengan program-program kita yang ada di CMB Niaga? Nah, kebetulan sebelumnya saya perkenalkan dulu background saya. Saya saat ini bekerja di CMB Niaga di kantor pusat, khususnya menangani untuk kerjasama employee benefit program dengan perusahaan-perusahaan, sekolah maupun yayasan, dan salah satunya dengan Sekolah Cikal Group ya di sini. Jadi khusus untuk menangani kerjasama employee benefit program, khususnya mendukung program-program HR perusahaan. Nah, di sini untuk employee benefit program ini kita punya berbagai macam kerjasama, punya berbagai macam produk yang pastinya akan memberikan benefit yang lumayan banyak bagi karyawan perusahaan, khususnya Cikal di sini. Nah, untuk kerjasama antara Cikal Group dan CMB Niaga, ini kita kalau secara relationship secara general itu kita udah lama ya. Tapi untuk kerjasama employee benefit programnya, di sini kita berjalan dari awal tahun 2020. Gitu. Nah, dengan adanya kerjasama partnership ini, yang pastinya kita dari CMB Niaga akan memberikan berbagai macam benefit yang kita berikan untuk karyawan Cikal untuk mendukung segala transaksi atau juga mungkin ada keinginan-keinginan, mungkin mimpi-mimpi dari karyawan Cikal nih di sini kita bisa bantu provide lewat layanan-layanan perbankan dari CMB Niaga. Nah, di sini untuk kerjasama employee benefit program kita itu ada berbagai macam, itu ada jenis payroll atau kerjasama pembukaan tabungan payroll, dan ini sudah kita lakukan bulan Juli kemarin. Kemudian financing ini lebih ke pembiayaan. Jadi di sini kita bisa bantu provide pembiayaan kebutuhan-kebutuhan karyawan Cikal Group, seperti untuk kebutuhan punya rumah, apartemen, kemudian punya mobil impian, kemudian mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti traveling, atau kebutuhan mungkin ada di pendidikan anak ingin mungkin sekolah di luar negeri atau apa, kita pun bisa bantu memprovide-nya lewat kerjasama ini. Kemudian juga kita ada layanan-layanan digital perbankan, yang pastinya layanan digital ini sangat-sangat mendukung aktivitas kita ya Bapak Ibu, apalagi di kondisi pandemik seperti ini, di mana semua serba contactless. Nah, layanan digital kita pastinya bisa membantu semua transaksi atau kebutuhan Bapak Ibu di Cikal gitu. Nah,
Yang pertama, untuk transaksi atau juga kebutuhan Bapak Ibu melalui layanan perbankan CIMB Niaga, di sini kita bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu melalui tanpa kontak fisik. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, jika Bapak Ibu ada kebutuhan mengenai layanan perbankan, tentunya kita bisa memprovide hal tersebut. Nah, di sini yang pertama kita punya yang namanya layanan Okto Mobile atau kalau Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan atau familiar, ini layanan mobile banking kita. Nah, di layanan Okto Mobile kita ini saat ini sudah bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa untuk digunakan untuk melakukan pembayaran, transaksi pembayaran, misal Bapak Ibu mau ada kebutuhan membayar listrik, telepon, dan lain-lainnya, internet, TV kabel, itu bisa lewat sini. Kemudian bisa juga menabung lewat Oktomobile ini, juga melakukan investasi. Jadi transaksinya nggak perlu ke branch atau cabang, jadi bisa lewat layanan Oktomobile. Yang kedua bisa juga melakukan aktivasi PIN ya. Jadi kan terkait peraturan kartu kredit itu di awal Juli bahwa semua pengguna kartu kredit harus menggunakan PIN. Aktivasi bisa digunakan melalui Oktomobile ini atau juga untuk memblok atau juga unblock PIN kartu kredit maupun kartu debit Bapak Ibu gitu. Dan juga misal kalau mau ada pembayaran atau transaksi pembelian yang ingin di-convert menjadi cicilan, ini kita bisa juga rubah ke apa namanya berupa installment. Kemudian juga dengan layanan Oktomobile ini kita bisa lakukan cardless deposit atau melakukan nabung lewat mesin ATM atau juga menarik dana atau uang lewat ATM itu tidak perlu menggunakan kartu. Ini bisa juga lewat Oktomobile kita. Juga untuk Ini, kebutuhan ya. maaf, Pak, bisa diganti ke slide-nya, Pak? Udah salah halaman 6 ya? Hah? Di Ini kita di masih di halaman. halaman depan nih kita masih. Oh ya? Iya, Tunggu sebentar. belum pindah. Udah sampai halaman 6 ya sekarang. Ini udah muncul, Pak. Bentar ya. Oke. Dah, oke. Terima kasih. Lanjut, Pak. Silahkan. Oke, sebentar. Nah, oke lanjut ya Pak Faisal. Jadi Ya. di sini tentunya dengan layanan lewat Oktomobile ini kita bisa memprovide segala macam kebutuhan, termasuk juga kalau Bapak Ibu di sini butuh record transaksi selama 6 bulan terakhir, ini juga kita bisa melalui real time transaksi yang bisa dilihat lewat layanan Oktomobile baik untuk transaksi kartu kredit maupun tabungan Bapak Ibu yang bisa di-download ya di layanan Oktomobile kita gitu. Nah, kemudian selain layanan Oktomobile kaitannya dengan saving atau produk tabungan Bapak Ibu, di sini kita bisa memprovide kebutuhan financing atau pembiayaan dari kebutuhan Bapak Ibu di sini. Nah, di sini kita bisa membantu mungkin Bapak Ibu di sini saat ini punya keinginan mungkin yang sudah punya rumah, pingin ada suatu rumah baru lagi, mungkin butuh apa ya area atau tempat yang mungkin lebih dekat tempat aktivitas bekerjanya, itu kita bisa juga bantu memprovide. Kemudian juga ada yang ingin punya mobil impian, kita juga bisa membantu pembiayaannya lewat fasilitas kredit pemilikan mobil atau juga kita punya personal loan, fasilitas personal loan mungkin Bapak Ibu familiarnya semacam fasilitas kredit tanpa agunan. Jadi kalau fasilitas personal loan ini kita bisa berupa dana cash yang bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu untuk kebutuhan-kebutuhan urgent di sini gitu. Oke. Nah, di sini sudah muncul Pak untuk saat ini di slide halaman 8 untuk mana Pak? Masih di 6, Pak ya? Belum Oke, pindah. sebentar. Nah.
Ini udah muncul, Pak. Coba di present, Pak. Itu masih halaman 7 sekarang. Diganti di full screen aja. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya. Ini halaman 8, ya. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu di sini terkait tadi produk financing kita atau pembiayaan yang kita provide dari CIMB Niaga dalam rangka memenuhi kebutuhan atau impian Bapak Ibu di Cikal di sini. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan gambaran proses terkait proses financing atau proses kredit yang berjalan, baik itu ada fasilitas kredit yang tadi untuk kebutuhan rumah lewat fasilitas KPR, kemudian ada fasilitas kredit kepemilikan mobil, atau juga lewat personal loan. Nah, yang pertama nanti setelah nanti Bapak Ibu berhubung dengan dihubungi atau kontak dengan tim sales kita, di sini pastinya dari pihak bank akan membutuhkan dokumen-dokumen atau persyaratan yang harus disubmit di awal ke kita. Jadi proses tahapan pertama dari alo kredit itu atau pengajuan kredit, kita akan mintakan data-data pribadi, baik si calon debiturnya, kemudian jika mempunyai pasangan maka dokumen legalitas semacam kartu keluarga, kartu nikah itu kita akan juga mintakan di awal gitu. Nah, setelah dokumen-dokumen pribadi ini kita dapat, atau setelah disubmit dari nasabah, kita akan lakukan yang namanya slick checking. Nah, slick checking ini mungkin Bapak Ibu dulu familiarnya dengan nama BI checking ya, Bank Indonesia checking. Cuma kalau saat ini namanya slick checking, yaitu sistem laporan informasi keuangan yang saat ini under koordinasinya oleh OJK. Nah, di sini slick checking ini apa sih fungsinya? Slick checking di sini nanti dari kita pihak bank akan melihat nih informasi keuangan apa aja yang dimiliki oleh Bapak Ibu di Cikal, untuk kita nanti tahu segala performance keuangan khususnya pinjaman yang Bapak Ibu miliki baik di bank maupun lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, kemudian setelah nanti kita keluar hasil dari slick checking ini, ketika semuanya clear, tidak ada masalah, kita akan lanjut untuk proses berikutnya. Jadi kalau misalkan fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR, itu kita bisa, kalau misalkan transaksinya itu tidak melakukan pembelian lewat developer rekanan kita, maka nanti diperlukan yang namanya appraisal. Jadi nanti kalau kayak pembelian rumah atau apartemen secondary itu maka kita harus melakukan appraisal dari pihak bank. Nah, jadi nanti setelah dokumen-dokumennya disubmit ke kita, yang tadi ada dokumen jaminan, kita akan lakukan appraisal. Setelah appraisal atau penilaian jaminan ini kita lakukan, baru nanti dari tim sales kita akan proses pengajuan kredit Bapak Ibu ke komite kredit kita atau kredit analis. Di situ akan diajukan. Setelah nanti keluar hasil approval-nya atau persetujuannya, baru nanti dipersiapkan untuk akad kreditnya. Nah, sebelum akad kredit nanti Bapak Ibu akan diberikan yang namanya surat persetujuan kredit. Di situ akan diinformasikan jenis fasilitasnya, tenornya berapa lama, kemudian pricing dan lain-lainnya itu akan diinformasikan. Nah, untuk proses selanjutnya akad kredit nanti kita akan lakukan bersama notaris ya Bapak Ibu. Kalau misalkan itu kredit KPR, itu akan melalui notaris, jadi pengikatan kredit secara notaril, dan nanti setelah prosesnya sudah selesai, akad kredit dan dokumen disubmit semuanya sudah lengkap di tim dokumen kredit kita, maka akan dilakukan nanti yang namanya disbursement atau pencairan. Nah, proses pencairan ini nanti akan disesuaikan dengan transaksinya. Jadi kalau misalkan pembeliannya lewat developer, maka kita transfer ke developer. Tapi kalau misalkan pembelian lewat pribadi, maka kita akan transfer ke individu atau si penjualnya gitu. Itu rangkaian flow atau summary dari kredit proses yang berjalan selama ini. Gitu. Oke, nah kemudian di sini saya akan informasikan mengenai
proses approval kredit atau persetujuan kredit. Sebenarnya item-item apa aja sih yang berpengaruh nih ketika nanti pemutus kredit itu untuk memberikan rekomendasi atau memberikan persetujuan kredit Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada yang namanya income ratio atau rasio pendapatan. Jadi nanti berdasarkan pendapatan yang dimiliki Bapak Ibu pada saat pengajuan kredit itu nanti dari tim kredit analis kita akan menghitung. Nanti hitungannya dalam bentuk debt burden ratio atau income ratio. Jadi seberapa besar kemampuan pembayaran terkait fasilitas kredit yang sedang Pak Ibu ajukan di kita. Apa istusan kira-kira masih mencukupi atau tidak. Kemudian yang kedua, dari take home pay. Take home pay ini sebenarnya terkait yang tadi, poin 1, income ratio. Nah, kalau take home pay berarti kan dari jumlah atau salary ya yang dia dapat setiap bulannya oleh Bapak Ibu. Nah, ini akan juga mempengaruhi nih proses approval kreditnya. Kemudian yang ketiga ada slick checking yang tadi sempat saya informasikan. Nah, kalau untuk slick checking ini, jadi yang tadi saya informasikan bahwa ini terkait semua fasilitas Bapak Ibu yang dimiliki yang sebelumnya, sebelum saat pengajuan. Jadi kita akan lihat performance-nya di situ, apakah lancar atau tidak lancar, itu akan kelihatan semua di slick atau sistem laporan informasi keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada kolateral. Kolateral ini lebih ke jaminan agunannya. Jadi kita akan lihat kira-kira marketable nggak, istilahnya jaminan yang diberikan ke kita gitu, baik rumah, mobil untuk fasilitas kredit dengan agunan. Gitu. Pak Benny. Iya. Pak bisa di full screen aja Pak untuk presentasinya. Dibikin full screen present karena dari tadi tuh nggak jalan nih kurang slide-nya. Oh mantap ya. Uh-uh. Ini udah belum Pak? Ini masih belum full screen ya Pak? Coba ya sebentar. Ini bisa di answer dulu terus di share ulang Pak. Jadi di answer dulu terus share ulang tapi langsung ke PowerPoint show-nya Pak. PPS ya. Oke Pak, sudah masuk Pak. Sudah masuk ya Pak ya? Nah, silakan lanjutkan Pak Benny. Oke, ini tadi terkait proses atau yang namanya approval kredit. Jadi ada beberapa item, diantaranya ada income ratio, ada take home pay, slick checking, dan juga collateral atau agunan. Gitu. Nah, kemudian di sini kita masuk terkait feature-feature produknya, produk financing kita yang mungkin bisa membantu kebutuhan atau impian Bapak Ibu di sini. Yang pertama, kita punya yang namanya mortgage loan atau kredit kepemilikan rumah. Nah, kredit kepemilikan rumah di sini kita bisa provide yang namanya berbagai macam kebutuhan, nggak hanya untuk kebutuhan pembelian aja, misal pembelian rumah atau apartemen, tapi kita juga bisa, misal Bapak Ibu udah punya fasilitas di tempat lain, di bank lain, mungkin sudah kena margin atau suku bunga yang sudah tinggi atau floating, kita bisa bantu take over melalui bank gitu. Yang pastinya kita bisa berikan suku bunga yang rendah. Untuk saat ini itu di 6,5% untuk fix 3 tahun gitu. Kemudian kita bisa beri benefit dengan kerjasama kita, yaitu adanya high debt burden ratio atau perhitungan DBR yang lebih tinggi, itu bisa sampai dengan 60% untuk perhitungan DBR, atau defaultnya untuk gaji 30 juta itu kita bisa berikan perhitungan sampai dengan 50% untuk DBR.
Jadi keuntungannya dengan biar semakin tinggi, maka Bapak Ibu bisa dapat plafon yang bisa lebih tinggi lagi. Kemudian dari segi biaya-biaya atau admin fee-nya, ini kita dengan adanya skema kerjasama, kita kasih diskon kayak semacam provisi itu 0,5%, kemudian admin fee-nya itu Rp500.000 flat gitu. Dan di sini kita kita sediakan juga dalam bentuk kerjasama pembiayaan KPR syariah. Jadi kita bisa bantu provide gitu untuk kebutuhan KPR syariah Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, nah di sini kita terkait jaminan, ini kita ada kasih tips sedikit bahwa untuk pemilihan jaminan atau jenis aset milik umum, kemudian SHM-ASS ini sertifikat hak milik atas rumah satuan rumah susun, biasanya untuk apartemen. Kemudian ada sertifikat guna bangunan atau SGB yang ada. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu beli rumah yang tidak lewat developer, nah ini perlu diperhatikan kembali untuk akses jalannya. Jadi diusahakan jalan di depan rumahnya itu minimal 4 meter lebarnya, jadi yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Karena itu yang tadi salah satu faktor ya yang akan mempengaruhi nanti keputusan kredit. Kemudian lokasinya juga harus jauh dari tempat pembuangan sampah akhir dan juga dihindari atau daerah yang memiliki SUTET ya, saluran udara tegangan tinggi, karena ini biasanya jaminan yang memang dihindari oleh bank gitu. Jadi mungkin poin-poin ini bisa menjadi tips Bapak Ibu ketika mencari rumah atau juga tempat tinggal yang saat ini mungkin sedang mencari, mungkin beberapa poin ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu gitu. Oke. Kemudian next, kita punya yang namanya pembiayaan kendaraan. Jadi kita bisa bantu Bapak Ibu memenuhi impiannya. Mungkin saat ini ada kebutuhan kepemilikan kendaraan roda 4. Nah, kita di sini CMB Niaga itu lewat grup kita atau anak perusahaan kita yaitu CMB Niaga Finance bisa membantu memprovide kebutuhan pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4. Kita bisa membiayai baik itu mobil baru maupun mobil second ya. Nah, untuk tenornya sendiri kita kasih itu sampai dengan 60 bulan atau 5 tahun untuk mobil baru, sedangkan untuk mobil second itu di 48 bulan atau juga 4 tahun gitu. Sedangkan untuk pembiayaannya maksimum di 75% ya dari nilai kendaraannya. Jadi istilahnya DP yang diberikan itu minimal 25% gitu. Oke. Next, selain tadi ada kebutuhan untuk rumah, kemudian kendaraan, di sini kita juga punya yang namanya fasilitas personal loan yang kita bisa offer ke karyawan Cikal untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, di sini kita punya fasilitas personal loan yang syariah. Jadi karena syariah memang harus ada underlying-nya. Jadi dibutuhkan tujuan untuk pengajuan fasilitas personal loan ini yaitu saat ini untuk pembelian kendaraan gitu. Nah, di sini kita untuk pembiayaan personal loan syariah ini saat ini kita bisa membiayai pembelian kendaraan bermotor Yamaha maupun Honda yang nantinya pencairan itu langsung ke dealer rekanan kita. Jadi dealer yang sudah ditunjuk gitu. Dan untuk promo saat ini kita startingnya mulai dari 0,65% per bulan untuk marginnya. Jadi cukup kompetitif sih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan terkait personal loan ini, khususnya pembelian kendaraan bermotor, kita bisa bantu biayain lewat personal loan kita. Gitu. Oke. Kemudian ada benefit lain selain yang tadi kita berikan kepada karyawan Cikal di sini karena kita punya kerjasama employee benefit program. Di sini kita ada kerjasama nih dengan asuransi Sompo. Jadi ada diskon sebesar 15% premium diskon untuk kendaraan, untuk asuransi kendaraan. Yang nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan ini cukup kontak ke call center-nya di 150082. Di sini khusus customer CMB Niaga. Jadi kita
kerjasama dengan Sompo untuk memberikan diskon khusus nih terkait kerjasama kita dengan Cikal. Kemudian juga ada untuk asuransi kerugiannya untuk properti ya, seperti untuk kebakaran, gempa bumi, dan untuk asuransi kerugian lainnya. Ini bisa mengcover untuk kendaraan untuk properti Bapak Ibu gitu. Oke, nah untuk kebutuhan tadi Bapak Ibu nanti bisa kontak kita, silakan saja. Di sini saya cantumkan PIC CMB Niaga atau juga CMB Niaga Auto Finance, di mana kalau misalkan nanti setelah sesi ini ada kebutuhan Bapak Ibu baik rumah, kendaraan atau personal loan, bisa kontak nomor-nomor handphone atau email di sini. Ini udah plus WA juga, jadi memudahkan Bapak Ibu kalau misalnya mau sekedar tanya-tanya atau dibutuhkan simulasi perhitungan, kita akan bisa membantu sih dari kebutuhan Bapak Ibu di sini terkait yang tadi mau ada impian rumah baru, mobil baru, atau juga kebutuhan-kebutuhan lain khususnya yang personal loan. Gitu. Oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya Pak Faisal ya. Boleh. Zahra bisa bantu untuk ada 2 pertanyaan tuh kayaknya dari Om Jo dan Pak Hasto. Zahra bisa bantu untuk sampaikan pertanyaannya? Dari Pak Hasto pertanyaannya, untuk KPR mending pakai bunga floating atau syariah? Karena kondisi saat ini sepertinya syariah kan bunganya tetap, tapi beban bunga bisa lebih tinggi. Oke, selamat sore Pak Hasto dari Surabaya ya. Mungkin saya langsung jawab. Jadi di skema pembiayaan kita ini di syariah, kita sebenarnya ada beberapa kita ada beberapa skema untuk pemilihan marginnya ya. Kalau kita syariah sebutnya margin. Ada yang dia fixed and floating, kemudian ada juga yang flat. Jadi dari awal sampai selesai itu suku bunganya itu flat. Jadi sebenarnya memang kita kembaliin lagi ke customer mau pilih yang mana. Nah, mungkin memang di saat melihat kondisi semacam sekarang ini pandemi di mana kondisi ekonomi memang lagi nggak stabil, sebenarnya memang bagi beberapa orang prefer yang memang fix sepanjang tenor pinjaman gitu. Cuma memang untuk yang skema suku bunganya flat sepanjang pinjaman ini cukup tinggi sih untuk marginnya dibandingkan dengan yang tadi fixnya itu di kita ada fix 3 tahun, fix 5 tahun, kemudian floating. Cuma bagi beberapa orang memang istilahnya ke depannya nggak mau pusing nih biar angsurannya memang udah pas atau fix tiap bulan sekian sampai selesai, sebaiknya memang prefer yang suku bunga yang margin yang flat dari awal sampai akhir gitu. Oke Pak Beni, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ada satu lagi tadi dari Om Jo ya, tapi sempat dibahas juga mengenai KTA. Ada KTA atau tidak gitu tadi pertanyaannya. Mungkin ada sedikit tentang KTA, Pak Beni? KTA ini kita baik. Ya, jadi kalau fasilitas KTA di luaran KTA, kalau di kita nyebutnya personal loan gitu Pak. Yang tadi saya sempat info, kita punya fasilitas personal loan dengan skema syariah juga. Cuma memang karena skema syariah ini kan harus underlying nih Pak. Jadi untuk saat ini fasilitas personal loan yang syariah untuk kebutuhan pembelian kendaraan sepeda motor, khususnya sepeda motor merek Honda dan Yamaha melalui dealer rekanan kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Kita masuk ke pembicara kedua ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mengenai materi pertama bisa disampaikan juga tetap di grup chat. Nanti akan dibantu lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua dengan Bapak Aan Susanto. Pak Aan, sudah sih? Silakan Pak Aan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Share screen saya sudah bisa, Sudah, Pak? Ya, sudah bisa. Lihat. Oke, bentar.
Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sehat semuanya untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati rekan-rekan dari Sekolah Cikal dan juga rekan-rekan dari CNB Niaga. Terima kasih ini atas waktunya untuk bisa presentasi pada kesempatan hari ini. Dan ini memang bentuk kolaborasi kita dengan CNB Niaga gitu. Perkenalkan, nama saya An Susanto, saya Project Director-nya di LRT City Tebet, The Premier MTH. Ini adalah properti yang akan kita sajikan secara sekilas. Jadi kalau kita melihat branding kita di sebelah kanan bawah ada PT Adi Computer Property. Jadi memang PT Adi Computer Property ini adalah anak perusahaannya dari PT Adi Karya yang khusus mengembangkan properti yang berbasis transportasi gitu. Kalau kita melihat atau mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Benny tentang mengejar mimpi gitu. Nah ini relevan dengan apa yang menjadi produk kita, karena kita tahu bahwa saat ini Jakarta khususnya sudah mengembangkan publik transportasi dan mengintegrasikannya. Untuk publik transportasi gitu. Nah ini dengan adanya Adi Computer Property yang hadir mengembangkan properti yang berbasis transportasi, ini akan menjadi solusi itu. Karena kita tahu bahwa rencana Jakarta itu akan menjadi kota seperti di Singapura. Itu mimpinya. Artinya pengembangan properti yang berbasis transportasi akan mempunyai nilai investasi dan gain yang cukup tinggi. Ini adalah tentang PT Adi Computer Property sendiri, LRT City seperti yang saya sebutkan tadi. Lokasi proyeknya ada di, saya bisa full nggak ya? Bisa full screen, Mbak, slide saya? Bisa keluar, Pak. Ya, full screen. Ini adalah lokasinya. Jadi kalau kita konsepnya akan kita bangun di LRT City Tebet atau The Premier MTH ini adalah balance life and lifestyle gitu. Saya akan jelaskan di bawahnya. Nah, ini adalah bangunan kami. Bangunan kami terdiri dari satu tower apartemen, satu tower office. Yang menariknya adalah dalam satu kawasan terdapat 3 lantai area komersial dan juga 3 lantai basement untuk area parkir. Nah, ini integrasi antara apartemen, office, komersial, dan didukung dengan fasilitas 3 lantai basement ini memberikan manfaat yang berbeda dan eksklusivitasnya. Jadi perlu diketahui rekan-rekan semuanya bahwa apartemen kami ini sangat eksklusif karena total unitnya hanya 390 unit. Hanya 390 unit. Sehingga dan saat ini sudah terjual sekitar 60%. Nah ini harapannya bisa menjadi sebuah investasi buat rekan-rekan semuanya. Dan nanti di belakang saya akan berikan promo spesial buat karyawan Dijikal dan rekan-rekan yang sekolah Dijikal. Karena kita saat ini sudah kerjasama cukup lama dengan CMB dan harapannya ini bisa saling bisa mensupport untuk kolaborasinya. Eksklusivitas ini yang menjadi titik jual kita atau unique selling point kita. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa memahami bahwa hidup di single tower atau hidup di satu tower apartemen beda sekali dengan berupa kawasan gitu. Eksklusivitasnya, kenyamanannya itu sangat terjaga. Terus, sebentar. Selanjutnya, ini adalah lokasinya. Lokasinya LRT City Tebet, The Premier MTH ini terletak di Jalan MT Haryono. Letaknya di daerah Tebet lebih tepatnya. Kalau teman-teman dulu pernah mendengar Tebet Green, nah ini adalah dulu yang lokasinya digunakan untuk Tebet Green. Nah, kita menyebutnya lokasinya adalah segitiga emas public transportasi. Kenapa kita menyebutnya segitiga emas public transportasi? Karena kita jaraknya cuma sekitar 0 km atau sekitar kita hanya berjarak 70 meter dari stasiun LRT Cikoko, kita hanya berjarak 100 meter dari stasiun busway atau BRT Shelter, dan juga hanya berjarak 200 meter dari stasiun KRL Cawang. Nah, ini adalah menjadi unique selling point, sehingga rekan-rekan semuanya apabila mau ke Bogor tinggal naik LRT,
atau KRL langsung bisa ke Bogor. Kalau mau ke tengah kota juga bisa menggunakan LRT langsung ke Dukuh Atas, juga ke Manggarai dan sebagainya. Jadi dengan adanya moda transportasi ini akan menjadi solusi buat penghuni. Sehingga kita juga secara tidak langsung ikut berpartisipasi untuk mengurangi polusi. Jadi tinggal dengan di apartemen LRT City Tebet ini memberikan value yang sangat-sangat efektif dan efisien. Karena kita tahu bahwa saat ini semuanya serba cepat. Kita pesan kalau dulu kita ingin memasak dan sebagainya, tapi semuanya sekarang sudah tergantikan oleh GoFood dan GrabFood gitu. Nah, sekaligus itu juga berefek juga dengan manusia juga sama. Jadi semuanya pengen serba cepat, pengen serba instan, dan penggunaan moda transportasi ini akan sangat menunjang sekali untuk mempunyai mobilitas. Nah, dengan adanya segitiga emas public transportasi ini dan terletak di jalan utama Jalan MT Haryono, ini akan menjadikan lokasi area komersial kita yang sejumlah 3 lantai itu menjadi lokasi meeting point. Jadi harapannya rekan-rekan semuanya apabila tinggal di LRT City Tebet, The Premier MTH, kalau ingin meeting tinggal turun ke bawah, karena konsep kita adalah life and lifestyle, F&B, seperti Digitos. Terus yang keduanya, kalau memang mau berkantor juga sama, kita juga ada co-working space, jadi mau tidur, makan, kumpul-kumpul, meeting dan sebagainya bisa dilakukan tanpa keluar dari kawasan. Cukup menarik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tinggi bangunannya cuma sekitar 17 lantai, plus 3 basement, unitnya cuma 390, satu lantainya cuma ada 28 unit, dan ini ada 4 lift untuk passenger dan 2 lift untuk service. Nanti untuk serah terimanya sekitar di bulan Juni 2023. Sebelah kanan bawah, ini adalah lokasi pembangunan kita, cukup strategis, ada di dekat Jalan Raya MT Haryono, dan seberangnya ada LRT. Yang menariknya adalah di sini, kalau rekan-rekan di tempat lain, di developer lain menjanjikan koneksi dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau di tempatnya LRT City Tebet ini sudah ada JPO existing. Artinya dari hunian ini tinggal memutar sedikit, jalan kaki, nanti sudah bisa nyebrang menuju LRT. Nah, ini lokasinya di Jalan MT Haryono. Nah, konsep kita adalah fasilitasnya ada gym, ada pedestrian area juga, ada playground, ada sepeda juga. Nah, di sini fasilitas yang menarik di sebelah kanan atas adalah tentang happiness garden. Jadi sekitar 35%-an area hijau di kita gunakan untuk ruang berkumpul. Jadi seperti akibat adanya pandemi ini, banyak sekali ruang-ruang yang tertutup kita hindari. Jadi kita bisa mengeksplor lagi terkait dengan ruang-ruang yang ada di publik, di open space. Harapannya ini bisa menjadi sesuatu ataupun tempat hangout ataupun tempat berkumpul. Makanya kita menamakannya adalah happiness garden. Di kiri bawah ini ada infinity pool, pandangan langsung luas ke arah Monas. Jadi kita bisa melihat dari pool kita sambil menikmati pemandangan, ada sunset, dan pandangannya tidak terhalang oleh bangunan gedung karena lokasi di belakang kita semuanya adalah perumahan Tebet. Nah, sebelah kanan bawah ini adalah area podium kita atau rooftop podium kita. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan, jadi bisa untuk jogging track, bisa untuk yoga, juga untuk ponfit, dan sebagainya, sekaligus untuk berenang. Nah, ini adalah di lantai 4, lantai pertama kita. Kalau kita melihat, di sini ada biru, itu adalah tipe unit yang paling kecil, yaitu superior atau studio dengan luasan 24,12. Nah, terus yang merah itu deluxe atau one bedroom. Nah, di sini luasnya 1,5 dari studio atau sekitar 36 meter persegi. Nah, terus untuk yang two bedroom, ini ada warna coklat, hanya di pojok-pojok, itu untuk two bedroom, luasnya adalah 2 kalinya studio atau sekitar 48 meter persegi. Ini sama secara tampak tipikalnya. Nah, di sini kita melihat ada warna kuning, jadi di sini kita menggunakan eksklusif lobby. Saya ulangi lagi tadi, ada 14 lantai apartemen,
3 lantai area komersial dan juga 3 lantai basement dengan fasilitas penunjang berupa lobi apartemen yang sangat eksklusif. Nah, ini adalah tipe studionya seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini tipe one bedroom-nya atau Premier Deluxe-nya. Ini adalah two bedroom-nya. Nah, masuk ke dalam promo. Jadi, buat rekan-rekan semuanya, ini adalah khusus promo dan khusus dengan CMB saja. Jadi, kita tidak membuka dengan yang lainnya, karena ini kita berkolaborasi dengan CMB. Jadi, harapannya ini bisa terserap, karena ini juga mengucapkan terima kasih buat tim CMB sudah membuka pintu. Harapannya kita bisa menjual apartemen kita dengan sangat baik, karena ini kita memberikan flash sale gitu kalau orang-orang bilang. Ini promo yang pertama. Jadi booking fee itu di rata-rata kita adalah 20 juta. Jadi unit apapun, baik itu studio, one bedroom, two bedroom, kita bayarnya 20 juta. Khusus hari ini dan khusus untuk KPA dengan CMB itu cukup bayar 5 juta sudah bisa pilih unit. Unit kita sangat terbatas, tinggal sekitar 30-an %, jadi jangan sampai ketinggalan karena ini 5 juta saja untuk booking fee-nya. Ini khusus dengan CMB ini. Belum kita luncurkan dengan semuanya dan harapannya ini bisa terserap lah di sekolah Cikal ini. Terus yang keduanya adalah free biaya akad. Mungkin rekan-rekan semuanya masih standar kalau memang free biaya akad, tapi ada yang lebih menarik di sini. Subsidi DP-nya 40 juta. Jadi buat rekan-rekan semuanya, kalau kita FK1 atau kredit pertama, itu DP-nya kan 10% dari CMB. Itu kalau harga kita sekitar 800 jutaan, nah di sini biasanya kan DP-nya harus 80 juta. Nah khusus yang sekolah Cikal, kita coba subsidi DP-nya 40 juta. Jadi cukup bayar 40 juta itu bisa langsung akad. Jadi ini promo yang cukup menarik untuk rekan-rekan digital karena ini adalah yang terbesar sampai dengan saat ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui, jualan kita adalah jualan eksklusivitas gitu. Jadi bukan jualan yang punya kawasan banyak gitu. Eksklusivitas dan kenyamanan tinggal di apartemen yang hanya satu tower itu memiliki nilai value yang berbeda dengan beberapa fasilitas berupa 3 lantai parkir, 3 lantai basement untuk parkir dan juga 3 lantai komersial area dengan konsep F&B seperti Citos gitu. Nah, kita juga menyampaikan ada free furnish dengan syarat ketentuan berlaku. Nanti silakan dikomunikasikan di belakang. Jadi kita juga menyediakan untuk promo free furnish-nya. Nah, selanjutnya kita juga mensubsidi bunga selama 1 tahun 2%. Jadi cukup menarik. Tadi bunga yang sudah disampaikan oleh CMB cukup kecil. Kita coba ada DP cukup subsidi juga cukup kecil. Nah, ini ada kita lagi untuk yang ininya subsidi bunga. Nah, ini terkait dengan harga, perlu kita ketahui harganya ini. Bagi apartemen yang ada di Jakarta, sepertinya ini bukan harga yang mahal gitu. Jadi untuk tipe studionya sekitar 800-an, untuk one bedroom-nya sekitar 1 miliar. Two bedroom-nya sekitar 1,5, 1,6 lah gitu. Ini cukup menarik untuk ini price list-nya. Nanti kita bisa negosiasikan kaitan sama dengan harga. Kalau ada yang nanya silakan ya. Mungkin untuk kontak person-nya kita coba nanti ada dengan di sini ada dengan Ibu Silvi. Jadi ini lokasi bangunan kita, kontak person-nya bisa dilihat di sini ada dengan Ibu Silvi atau nanti bisa dengan Pak Baskoro. Nomornya adalah 081 191 25 267. Jadi saya ulangi lagi nomornya adalah 081 191 25 267. Nah ini seperti teman rekan tadi yang saya sampaikan di sebelah kiri bagian tengah
itu kita lihat ada JPO existing, jadi cukup dekat untuk menuju ke LRT, dan kita lihat view-nya langsung view LRT tanpa ada bangunan yang menghalangi gitu. Terus view belakangnya juga perumahan yang cukup pendek, sehingga secara view-nya juga lebih nyaman. Mungkin itu Pak dari LRT City Tebet, The Premier MTH. Nanti kalau memang ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau memang ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan disampaikan gitu Pak. Mungkin itu dari LRT City Tebet. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan ya. Putus-putus ya Pak Faisal ya. Iya, putus-putus Pak Faisal. Pak Faisal hilang. Iya, nggak ada suaranya. Ya ada suaranya Pak Faisal. Atau jangan-jangan nih udah langsung ini nih. Langsung menghubungi Pak An nih untuk beli apartemen nih Pak. Iya, kayaknya bisa langsung transfer ini. Sudah masuk lagi belum ya? Udah. 5 juta aja soalnya udah, ini Pak. Oh iya, maaf. Iya. Tadi ada pertanyaan, Felix bisa dibantu? Ada satu Ya. pertanyaan tadi. Tadi ada pertanyaan dari Bu Lina. Apakah untuk di lokasi Surabaya itu ada? Oh, di kitanya Pak. Oh iya. Kalau di kita ini posisinya karena pengembangan kita itu berbasis transportasi, khususnya kita di LRT, jadi saat ini fokus kita masih ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi produk kita ada di Jakarta, di Bekasi, terus di Bogor, dan di Tangerang, Pak. Untuk sementara produk kita ada di sekitaran Jakarta, Jabodetabek. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya. Masih putus-putus, Pak Faisal. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hasto dari Surabaya. Katanya ada KPTA, kredit pemilikan tanah dari Sinaga. Apakah ada daftar lokasinya untuk di Surabaya? Terima kasih. Mungkin Pak Beni bisa menjawab. Iya. Terkait pertanyaan Pak Hasto ya, apakah ada kredit kepemilikan tanah atau kafling dari CMB, apakah daftar lokasinya di Surabaya? Nah, jadi mungkin terkait fasilitas kredit kepemilikan tanah, memang kita peruntukannya itu untuk tanah yang memang bukan bebas ya. Jadi tanah yang memang posisinya itu tanah kafling yang memang ada di area komplek atau di area developer. Nah, nanti mungkin setelah sesi ini saya akan kirimkan developer list developer rekanan kita di seluruh Indonesia, khususnya nanti bisa difilter juga khusus area Jawa Timur atau Surabaya, itu kita juga ada
Pak Faisal masih nge-freeze ya, Pak? Atau gimana Pak Faisal? Oh, hilang. Wah, sudah hilang Pak Faisal ini. Sinyalnya kayaknya, Pak. Sinyalnya ya? Iya, betul, Pak. Oke, Pak Faisal sinyalnya. Takutnya ini langsung duluin transaksi nih, Pak. Yang lainnya udah nggak kebagian nanti. Pak Faisal duluin dia. Oke, mungkin ya ini karena waktu sepertinya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Atau masih adakah yang pertanyaan yang belum dijawab? Oke, sepertinya sudah terjawab semua. Dengan begitu, dan waktunya pun juga sudah menunjukkan pukul 4 lewat. Dengan begitu, kita akan tutup sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Benny dan Pak Aan telah memberikan informasi dan knowledge baru buat teman-teman, khususnya di tema Kejar Mimpi ini. Dan ya mungkin ini kesempatan buat kita juga ya untuk mendapatkan atau mungkin bisa merencanakan masa depan kita mungkin berkaitan dengan apapun tadi support dari Siambi Niaga maupun dari pihak Paan dari LRT ya Pak ya, LRT City itu sudah memberikan informasi terkait apa yang bisa kesempatan-kesempatan apa yang bisa diambil oleh teman-teman dalam hal ya tentunya dalam hal mengejar mimpinya. Mimpi itu bisa macam-macam ya, bisa mimpi karir, bisa mimpi kesejahteraan maupun mimpi yang lainnya berkaitan dengan hidup kita. Ya termasuk salah satunya misalkan kebutuhan tempat tinggal ataupun kebutuhan transportasi itu bisa jadi salah satu dari mimpi yang mungkin kita sama-sama sedang mengejarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada para moderator, Pak Faisal sudah kembali rupanya. Nggak stabil, Don. Oke. Ya, belum transaksi kan Pak ya? Belum ya? Aman berarti. Unitnya masih tersedia ya. Belum diborong sama Pak Faisal. Oke, terima kasih kepada Pak Benny sekali lagi, Pak Aan, Pak Faisal sebagai moderator. Juga terima kasih kepada Zahra dan Felix sebagai moderator dari perwakilan murid Sekolah Cikal. Dan dengan begitu saya tutup untuk Citok kali ini, Citok dengan tema Kejar Mimpi.